Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ade Rohana, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 2 Kuningan, Kabupaten Kuningan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat. Ya, salam bahagia Bapak dan Ibu guru SMP 2 Kuningan yang hebat, yang luar. Iya. Kalau nanti sepeda, sepeda, burung penggerak. Kita ulang yuk. Sepeda juara, sepeda juara, burung penggerak juara. Baik, terima kasih. Ya, baik, kita bersyukur hari ini bisa berkumpul bersama ya dalam acara kita, Bapak Ibu. Ya, pagi ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Ya, baik, yang pertama yang akan saya ucapkan adalah terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya dan juga staf tata usaha yang sudah bisa hadir ya dalam acara diseminasi ini, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti ini merupakan sebuah kegiatan yang akan memberikan manfaat baik, salah satu praktik baik dalam tata tahapan ya pendidikan guru penggerak, yaitu tentang disiplin. Yes or no? Yes or no? Oke, baik. Nah, apa? No. Disiplin? Yes. Yes. Dia belajar? Yes. Yes. Malas? No. No. Bahagia? Yes. Yes. Semakin bahagia. Sedih? No. No. Siapa yang sedih? Hadiah? Yes. Hadiah ternyata yes. Luar biasa. Hukuman? No. Ya, jangan hukuman. Pujian? Yes. Yes. Taat aturan? Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita. Halal. Yang menang halal. Yang menang warnanya hitam. Yang kalah warnanya hijau. Sekarang berarti semuanya tangannya mungkin. Siap. Agak dekat. Oke. Oh salah, ini harusnya begini. Ini. Nah. Yang kalah dan yang menang. Kalau saya mengatakan hitam, artinya yang menang yang ukur, yang kalah angkat tangannya segera sesegera mungkin, siap menghindar.
maju. Ya, berarti kalau mengatakan hitam, artinya yang menang yang maju. Yang hijau ya. Kalau saya mengatakan hijau, berarti yang hijau yang betul. Siap. Siap? Siap. Siap. Yang Kita instruksi coba dulu, cek dulu. Hijau. Hati-hati, ya, hati-hati. Siap, sekarang bergerak. Siap-siap. Hitam. Lagi. Hitam. Langsung saya dengan cepat ya. Hijau. Langsung lagi. Siap lagi. Hitam. Hitam. Saya lagi. Hijau. Terima kasih. Dan tidak ada yang menang. Ya, dalam kegiatan ini semuanya gembira dan semuanya menang. Sekali lagi bukan untuk ya, lanjut kegiatan kita untuk diseminasi, Bapak Ibu ya. Ke Pak, barangkali nanti ke materi kita ya. Materi kita ada 6 materi ya. Ada 6 materi dalam budaya positif. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu yang pertama. Yang kedua ada disebut dengan teori motivasi. Ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan keras. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Gitu ya, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Ya, baik, kita mulai dengan acara atau dengan materi yang pertama, baik ya. Baik, ini sebuah pengantar buat kita. Ya, ini adalah pengantar buat kita. Bisa dilihat, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Cobalah buka. Ini nanti kita akan coba, ya. Nah sekarang mungkin bisa ada yang mempraktekkan di depan, barangkali ini Ibu Lala. Nah Ibu Lala, mohon untuk maju ke depan dulu. Ya Ibu Lala. Kemudian satu lagi ini Pak Agung, maju ke depan. Iya. Kita akan mencoba peristiwa tentang cobalah buka. Berarti begini sekarang. Yang sekarang Bulala tepatkan tangannya. Seolah-olah di dalam genggaman tangan Bulala itu ada barang yang sangat berharga. Katanya ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Nah sekarang berbalik, sebaliknya Pak Agung ingin sangat tahu apa sih yang ada dalam genggaman tangan Ibu Lala. Jadi Bu Lala terus mengepak, kemudian tugas Pak Agung adalah bagaimana caranya supaya genggaman tangan Ibu Lala bisa terbuka. Mungkin bisa melayu, atau mungkin bisa seperti apa? Jadi coba dulu, ya. Siap. Nah ini kalau 1 sampai 3, 1, 2, 3. Itu tadi satu praktik yang mengatakan bahwa satu orang mengepalkan tangan dan satu orang merayu, ya apa yang terjadi, gitu kan? Tadi Ibu Lala sudah mempraktikkan mengepalkan tangan, sedangkan Pak Agung sudah mencoba membuka dengan segala daya dan upaya. Ya, seandainya Bu Lala tidak mau membuka, apa yang terjadi? Kira-kira, apakah mungkin terbuka kepala
Tidak mungkin. Bulala akan mempertahankan dirinya untuk tidak membuka kepalanya. Walaupun dirayu, walaupun dikasih uang, walaupun dikasih permen, walaupun dikasih apapun, Bulala tidak akan pernah membukakan tangannya. Ya, ini namanya adalah proses cobalah buka. Ya. Nanti ada hubungannya dengan apa sebetulnya, gitu kan? Mungkin Paku bisa memaksa sampai dengan dia pegang bulananya ini benar, bisa terjadi. Dengan intinya berarti memaksa untuk membuka kepala tangan orang lain, membuka ya. Baik, kita lihat yang pertama. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Jelas tidak. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kalau membuka artinya mungkin Ibu Lala apa ya? Oke lah, saya ingin berbagi sesuatu kepada Pak. Jadi secara sadar Bu Lala membuka sendiri. Tapi siapa yang membukanya? Bu Lala atau Pak Agung? Artinya dia hanya bisa membuka oleh dirinya sendiri. Apakah Anda atau menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasannya sama? Ya, tadi. Jadi yang hanya bisa membuka kepala tangan adalah dirinya sendiri, tidak bisa dibuka oleh orang lain. Dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali? Siapa yang memegang kendali? Apakah yang memegang tangan? Apakah yang ingin membuka? Gitu. Ya. Sesungguhnya yang memegang kendali itu adalah ada pada yang memegang, pada yang memegang. Dia memegang kendali secara utuh, secara tidak bisa diganggu oleh orang lain, tidak bisa diubah oleh orang lain. Nah, kita ya. Nah, ini pendapat ahli yang mengatakan itu Dr. William Glasser, ya, Glasser tentang teori kontrol. Ini ada beberapa kasus di sini. Ya, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semuanya adalah anggapan-anggapan atau ilusi-ilusi yang disampaikan oleh Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Ya, kita lihat satu-satu. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, tidak bisa memaksa murid. Artinya yang membuka tangan itu kita tidak bisa memaksa untuk membuka tangan. Apapun kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid, karena yang akan menuruti itu adalah muridnya sendiri dengan kemauannya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif dan bermanfaat. Penguasaan positif atau bujukan dari seorang guru, ya, bentuk-bentuk kontrol bisa jadi. Anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar dengan Bapak, ya. Nanti kalau belajar dengan Bapak akan pasti ini nih akan pasti komen ya. Nanti kamu ikut belajar, itu salah satu bentuk bujukan, ya. Dan itu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kita untuk mengontrol murid, upaya mengontrol, ya. Dalam jangka waktu tertentu mungkin tidak ada masalah, gitu kan? Tetapi nanti bujukan-bujukan ini mungkin akan bermasalah pada saat waktu-waktu jangka panjang. Jadi mungkin untuk membujuk hal-hal pada saat kita mau mengadakan suatu kegiatan, kita bujuk anak supaya ikut, mungkin mau. Tapi dalam jangka waktu yang akan terus-terus kesananya, nanti anak akan mungkin menjadi jemu, atau mungkin dia tidak lagi mengikuti karena sudah tidak tertarik, begitu. Ya, itu dari kontrol. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengontrol atau menguatkan karakter. Ya, seperti itu. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Ya, bahwa kamu tidak kasihan kepada ibu, hari ini kita harus belajar. Mengapa kamu tidak mau?
kamu nggak kasihan ya kepada ibu? Nah, itu adalah satu bentuk kontrol dengan membuat rasa bersalah kepada anak. Apakah kamu tidak menghormati ibu sebagai guru kamu? Tapi dengan nada lembut, itu sama dengan membuat siswa merasa bersalah. Dan kalau membuat siswa merasa bersalah, apakah baik? Mungkin awalnya bisa jadi baik. Anak menurut, oh iya saya salah, saya akan menurut apa kata ibu, apa kata bapak. Tetapi kalau dalam jangka waktu yang panjang, maka itu akan membuat anak-anak menjadi tidak bisa dikontrol lagi. Bahkan mungkin anak-anak bisa memiliki sifat-sifat seperti pendiam, kebutuhan dasar yang sama, gitu. Sama semuanya ingin bahagia, ada yang ingin mendapatkan hadiah, ada yang ingin bernyanyi, ada yang ingin berolahraga, gitu kan? Semuanya memiliki keinginan yang sama, semuanya ingin bahagia. Tetapi kalau kita lihat realitasnya, bahwa semuanya orang berbeda-beda tergantung kepada dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi kalau nanti ada orang yang tidak mau olahraga, jangan heran. Mengapa? Karena orang itu tidak mau. Karena kebutuhannya berbeda dengan orang yang ingin berolahraga. Gitu. Pada saat ingin belajar matematika, ternyata dia tidak mau belajar matematika karena kebutuhannya bukan di matematika, tapi mungkin di sastra. Dia bisa baca puisi, bisa melakukan teater, kegiatan, drama dan seterusnya. Gitu ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Semua orang berawal dari perbedaan. Ya, siswa memiliki perbedaan yang memang tidak bisa disamakan. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau kita merasa bahwa kita adalah guru olahraga, semuanya harus olahraga supaya sehat. Itu pandangan kita sebagai guru. Tetapi di balik kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Ternyata dia itu memang tidak mau olahraga. Gitu. Berarti kita lihat kenapa sih? Nah, dilihat pandangan dia seperti apa. Gitu. Bila guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita melihat, orang yang tidak pernah dia melakukan kebersihan buruk sekali. Gitu. Iya sih. Tapi ternyata begitu kita lihat, dia memiliki tujuan tertentu. Ada tujuannya. Mungkin dia itu ingin diperhatikan oleh gurunya, mungkin ingin didekati oleh gurunya, seperti itu. Ya, semua orang punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi pendapatnya bahwa kita selalu dikontrol oleh orang lain. Artinya kita pun akan mengontrol orang lain. Padahal menurut teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya yang bisa mengontrol hanyalah diri kita sendiri. Kalau kita ingin berbuat baik, tidak bisa disuruh oleh orang lain, tetapi akan timbul dari diri kita sendiri. Artinya kita yang mengontrol diri supaya kita bisa berbuat baik. Dan seterusnya, pelaksanaan, jadi tunjukkan regal, kolaborasi, dan seterusnya. Ya, tadi kalau kita bicara mulai berpikir menang kalah. Jadi nanti kalau kita menyuruh anak, ayo bersihkan, ayo buang sampah, itu anak kalah oleh kita. Kita menang karena kita dituruti oleh anak. Tetapi di sini kita tidak lagi memikirkan itu, tetapi berpikir semuanya menang. Anak paham akan kebersihan, kita tidak usah menyuruh lagi untuk membersihkan dan membuang sampah. Artinya semuanya menang. Tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang kalah menang, semuanya menang. Pak Jun ya. Nah, lihat ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Oh ini maju bring ya. Tadi itu diperlukan ini masuk. Maaf ya. Tadi itu harusnya di sini.
Oke, lanjut. Teori kontrol. Nah, ini makna kata disiplin, ya. Kita pasti mendengar kata disiplin. Disiplin, ya. Maka yang terbayang dalam benak kita disiplin itu adalah kepatuhan, ketaatan kepada orang lain. Kita patuh, kita taat kepada peraturan, kepada kebijakan yang sudah berlaku secara umum, itu artinya kita disiplin, gitu ya. Itu kan disiplin begitu, seperti itu. Oke. Nah, inilah terus. Oke. Nah, ketika kita mendengar disiplin, apa yang ada dalam benak kita? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib dan seterusnya. Ya, kemudian kita menghubungkan kata disiplin ini, kita melihat Pak Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan nasional. Ya, beliau mengatakan nih bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja sebab jika kita tidak sangat melakukan disiplin, kewajiban penguasa lain disiplinkan kita. Nah, berarti peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Gitu. Jadi artinya begini, disiplin itu apa? Merdeka itu jawabannya paramu lokasi pamreh in uga kuat kuasa aman diri priyoga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Ini teori dari Pak Ki Hajar Dewantara. Langsung dulu ya, biar nanti ketahuan. Nah ini, jadi makna disiplin. Makna disiplin yang sesungguhnya, disiplin positif. Disiplin positif berawal dari kata disiplin tadi yang disampaikan oleh beberapa tokoh, membuat seseorang menggali potensinya. Asli begini, bahwa disiplin itu menggali potensi yang ada pada diri murid, yang ada pada diri siswa. Ya, sesuatu yang dihargai dan bermakna bagi mereka. Juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri mereka sendiri, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin merupakan sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang besar. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi diri. Menanamkan motivasi diri, berarti disiplin itu harusnya ada pada dirinya sendiri, pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah pengertian dari disiplin. Dan karena ini tentang disiplin, berarti disiplin yang positif. Ayo ya, lanjut. Nah, muncullah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Karena tadi makna disiplin itu adalah sesuatu yang pada akhirnya mereka mempercayai terhadap nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi siswa harus tahu dulu apa sih yang mereka percaya terhadap nilai-nilai apa yang mereka percaya. Nilai yang harus mereka percayai itu pasti adalah norma, adalah aturan, adalah kaidah dalam kehidupan. Ada norma agama, norma sosial, norma budaya. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan atau kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa manapun, dan latar belakang. Gitu. Jadi mungkin nilai-nilai kebajikan ini berlaku di semua bangsa, bisa jadi di semua pelosok dunia. Nah, itu namanya nilai-nilai kebajikan yang universal. Kita akan mengacu pada nilai-nilai kebajikan tentang dimensi P5, profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
Inilah adalah satu nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajaran pancasila. Ya, kemudian mungkin juga ada juga yang lepas dari nilai-nilai walaupun semuanya termaktub di dalam profil pelajaran pancasila. Misalnya, ini sikap murid. Nilai-nilai kebajikan yang harus dipercaya oleh murid adalah toleransi, rasa hormat, integritas. Ya, integritas itu berarti mereka menghormati. Ya, ada rasa menghargai dan ada rasa tanggung jawab terhadap negara, bangsa. Gitu. Mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Masih banyak ya. Oke, nilai-nilai kebajikan yang lain, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati. Ini adalah nilai-nilai yang harus dipercaya oleh murid-murid kita. Kalau dipercaya oleh murid kita, kita pun mungkin harus percaya terhadap nilai-nilai kebajikan. Ya, ini petunjuk hidup. Ada peduli, pengenalan, bekerja sama, keberanian, keinginan, usaha, berusaha, begitu banyak. Walaupun nanti pada akhirnya ini termaktub dalam satu nilai kebajikan. Gitu ya. Bekerja sama mungkin nanti bisa saling menghargai di dalamnya, bisa bertanggung jawab di dalamnya. Keinginan tahu itu juga terus sampai dengan persahabatan. Gitu ya. Ini tentang petunjuk hidup. Ini keterampilan hidup. Lanjut lagi. Nah, ini adalah nilai kebajikan ya, yang bisa kita buat dalam sebuah tabel seperti ini. Ini namanya nilai-nilai kebajikan seperti ini yang ada, yang harusnya berkembang dalam murid-murid kita di dalam kehidupannya. Begitu ya, di dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar lingkungan kelas. Ada peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, dan seterusnya. Rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kebenaran, dan seterusnya. Integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, dan seterusnya. Rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, dan seterusnya. Ini namanya adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dipercaya oleh anak. Ya. Nah, baik, itu tentang nilai-nilai kebajikan. Ya, materi yang pertama, budaya positif dan nilai-nilai kebajikan ini pasal. Ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang teori motivasi yang disampaikan oleh Diana Glosser, bahasa kita begitu ya. Baik, Diana Glosser dalam bukunya Restraint School disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, orang akan termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, awalnya begitu. Jadi orang akan termotivasi apabila dia tidak nyaman. Supaya menghindari ketidaknyamanan terhadap hukuman, maka dia akan termotivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ribut, ya, dan juga mungkin mendapatkan hadiah dari orang lain. Yang ketiga, motivasi akan muncul untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang tadi, gitu kan? Nah, dari kegiatan ini, maka di sini ada pemikiran tentang teori motivasi menurut Diana Glosser. Ini munculan yang disebut dengan restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Glosser. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
maka muncullah ditampilkan seperti ini, gitu ya. Jadi muncul ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kita kalau lihat ini ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Ini kalau kita bicara tentang disiplin, ya, tentang disiplin. Hukuman untuk menegakkan disiplin itu tadi supaya mereka menghindari hukuman. Hukuman biasa dilakukan oleh guru kepada murid apabila melanggar aturan, ya, hukuman. Biasanya hukuman ini, ya hukuman kalau anak tidak pakai sepatu hitam misalnya, maka hukumannya adalah coba kamu lari keliling lapangan, itu hukuman. Ya, kalau kamu tidak mengerjakan PR, hukumannya adalah kamu berdiri di depan kelas sambil pegang kuping, angkat 1 kaki misalnya, itu adalah hukuman. Maka itu termasuk ke dalam identitas yang gagal, ya, seperti itu. Artinya hukuman harusnya kita hindari kepada. Yang kedua, konsekuensi. Kalau di dalam disiplin pasti ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu adalah sama dengan hukuman. Misal, kamu tidak pakai sepatu warna hitam. Konsekuensinya apa? Kamu harus pulang ganti sepatu. Gitu kan? Kamu tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya apa? Kamu keluar kerjakan PR, masuk lagi. Itu namanya konsekuensi. Biasanya konsekuensi itu sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kalau hukuman mendadak, dadakan. Jadi kalau konsekuensi itu adalah hukuman yang kita berikan berdasarkan kesepakatan tertentu yang sudah kita sepakati dengan anak-anak murid kita. Dan biasanya berhubungan. Suatu saat ada anak yang melempar bola basket dan mengenai kaca hingga pecah kacanya. Maka kalau itu bicara konsekuensi, berarti anak itu harus menyapukan pecahan kacanya, membersihkannya, kemudian membuangnya supaya tidak menjadi mengakibatkan orang lain celaka. Kemudian mengganti kaca yang rusak, itu namanya konsekuensi. Tapi jelas itu juga hukuman buat dia. Tapi sudah sekarang itu konsekuensi itu mengganti hal yang memang sesuai dengan apa yang dia lakukan, kesalahannya. Tapi kalau hukuman, kamu belum mengerjakan PR, saya lari keliling, ada hubungannya dengan PR tidak? Tidak ada. Namanya hukuman. Jadi hukuman itu dadakan dan tidak berhubungan dengan apa pelanggaran yang dilakukan oleh kamu. Kemudian restitusi. Kalau restitusi itu adalah suatu kegiatan untuk yang tadi mengembalikan anak kepada nilai-nilai yang mereka percaya, dia kembali ke kelompoknya, bahkan bisa lebih kuat. Jadi kalau dia salah, misalnya, mengapa kamu memecahkan kaca? Oh, ternyata anak itu dia karena memang hobinya main bola di dalam kelas ternyata. Mengapa? Karena begitu dia di luar kelas, dia tidak pernah mendapatkan bola. Bolanya selalu oleh orang lain. Sehingga pada saat di kelas dia merasa senang mendapatkan bola, sehingga dia melempar ke sana kemari atau menendang sehingga masuk mengenai jendela. Kalau kita lihat mengapa seperti itu, oh ternyata dia senangnya seperti itu, memiliki kesenangan apa yang dia lakukan sehingga membuat pelanggaran di sana. Nah, kalau kita melihat dengan sisi restitusi, maka kita panggil, kemudian kita tanyakan supaya dia bisa memahami apa yang dia lakukan itu merupakan perbuatan yang salah. Inilah bentuk-bentuk identitas gagal dan identitas sukses. Kemudian ada 3 jenis hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, kalau kita lihat negatif, netral, positif. Positif itu ada di restitusi. Seperti itu. Ya, ini kegiatannya.
sesuatu harus terjadi konsekuensi. Restitusi merupakan pilihan kita mau seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Mau ada paksaan, kalau hukuman itu dipaksa. Kalau konsekuensi ya mereka mau melaksanakan karena dia merasa bersalah. Kemudian kalau restitusi dia akan melakukan dengan keinginannya sendiri. Gitu. Ya, nah seperti itu kira-kira tentang teori motivasi. Ya. Lanjut. Iya, lanjutkan. Biar cepat. Oke. Bapak Ibu Guru, ini yang terjadi ya. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar gelas yang Anda pecahkan? Anda sudah berjanji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu dengan Anda. Ini ada 3 kasus. Pegawai Anda membuat kesalahan. Jika kita adalah seorang pimpinan, pegawai melakukan kesalahan, apa yang terjadi dengan kasus-kasus yang seperti ini? Maka mungkin kita akan lihat, ya. Bila ada seorang membuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja, seperti itu. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, ada langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Udah, nggak apa-apa, dipercayain, nggak bersalah. Gitu. Tetapi orang yang membuat kesalahannya dia merasa bersalah karena atas apa yang dia tinggal. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki dirinya. Kita lebih fokus pada apa dan cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka, membuat kondisi menjadi pas, menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Oke, lanjut. Ini tidak ada masalah. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Seperti ini, menunjukkan kesalahannya yang mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana yang akan kamu lakukan. Oke, nah ini yang akan kita bahas, ya, yaitu tentang bagaimana tentang keyakinan kelas atau sekolah. Coba kita lihat, ya, ada satu kasus atau ada sebuah peristiwa. Jawablah pertanyaan berikutnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini ada 2 peristiwa yang boleh kita pikirkan bersama. Yang pertama, kalau kita pakai motor, kita menggunakan helm. Yang kedua, mengapa kita selalu pakai masker dan selalu mencuci tangan? Ya. Yang pertama, mungkin jawabannya kira-kira ada yang membuat pendapat? Ini ada kemungkinan jawaban. Nomor 1, kira-kira apa jawaban? Ya, keselamatan. Baik, yang pertama jawabannya adalah keselamatan. Yang nomor 2, jawabannya apa? Ya, kesehatan atau juga keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. B, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi begini, kalau kita menggunakan helm dengan alasan takut karena polisi, berarti motivasinya kita tidak akan memakai helm kalau di jalanan biasa yang tidak pernah akan ada polisi. Gitu. Padahal kita tidak tahu pada saat kita naik motor di jalanan yang sepi, yang tidak ada orang dan tidak ada polisi, tiba-tiba kita mengalami kecelakaan lalu lintas. Apa yang terjadi? Kita bisa celaka karena tidak menggunakan helm. Gitu. Tapi kalau kita naik kendaraan dengan keyakinan kita bahwa saya naik kendaraan itu harus pakai helm supaya saya itu selamat,
supaya saya itu terhindar dari hal-hal yang kalau nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Gitu. Itulah nilai keyakinan. Kalau murid kita ternyata dia datang terlambat masuk ke kelas misalnya, Assalamualaikum, kok kamu baru datang, gitu kan? Baru datang. Kenapa kamu baru datang, gitu kan? Ditanya oleh kita, seperti itu kan? Ternyata anak itu mengatakan, maaf, gitu ya, saya datang terlambat. Dan dia takut kepada kita. Besoknya kita masuk kelas itu lagi dan ternyata anak itu tidak lagi terlambat. Mengapa? Pada peristiwa pertama kita lihat, mengapa kamu datang terlambat? Jangan kau ulangi lagi, kamu jangan sampai datang terlambat lagi. Kalau kamu terlambat, Bapak akan hukum kamu supaya kamu tidak masuk pelajaran Bapak, misalnya di kasus pertama. Besoknya anak datang lagi ke kita. Kemudian kita lihat anak itu ternyata tidak terlambat. Dia datang lebih awal. Mengapa dia datang lebih awal? Karena dia takut kepada kita. Dia takut kalau kita keluarkan pada saat belajar. Nah itu tadi, kalau kita berada pada keyakinan keras. Jadi kalau ada anak datang, ayo kenapa kamu terlambat? Duduk sini. Mengapa sih? Oh saya bangunnya kesiangan Pak. Bu, saya bangun kesiangan. Kenapa kesiangan? Oh tadi malam saya begadang. Loh, mengapa begadang? Karena tadi malam saya kebetulan ada tugas mendadak dari orang tua. Apa? Untuk besok mau berjuara. Jadi saya terpaksa membantu ibu membungkus lemper sampai pukul 3 dini hari. Oh begitu. Lembur kan. Nah, dari peristiwa itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menghukum anak yang dia ternyata berbakti kepada orang tua? Maka kembalikanlah nilai keyakinan itu. Jangan sampai anak menjadi merasa dirinya salah, akhirnya dia tidak membantu orang tuanya. Itu bisa terjadi kalau kita menilai anak dengan salah atau bertindak salah investigasi kepada anak kita. Jadi harus kita betul-betul harus dilihat dari latar belakangnya dulu. Kalau ternyata ditanya kenapa mau terlambat, saya begadang. Kenapa begadang? Main game Pak. Wah itu kita tinjak lanjutin. Ya kamu kalau bisa main gamenya dibatasi waktu. Jangan sampai larut malam. HP-nya kalau bisa sudah pukul 9, pukul 10 matikan HP-nya. Nah seperti itu. Ya, sehingga nanti anak muncul keyakinan bahwa saya tidak terlambat lagi karena saya yakin saya itu ingin belajar dengan baik, ingin belajar tepat waktu, ingin bertanggung jawab kepada dirinya sebagai murid. Itu pada akhirnya. Jadi pada akhirnya nilai keyakinan yang paling tinggi adalah bertanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri karena dengan materi, dengan ilmu yang dia dapatkan, dia bisa meraih sesuatu yang bermanfaat buat dirinya. Sehingga dia bisa berhasil untuk dirinya itu karena dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan nilai keyakinan keras. Nilai keyakinan keras berawal dari kesepakatan keras. Biasanya di awal-awal masuk tahun pelajaran, awal semester misalnya, kita menanyakan kesepakatan kepada anak. Kita sepakat dalam pembelajaran Bapak yang pertama tepat waktu ya? Ya. Nanya lagi kepada anak, apa lagi selain tepat waktu? Silakan dikomunikasikan antara pendapat kita dengan pendapat anak. Nanti kita ramu apa kesepakatannya. Setelah muncul kesepakatan, nanti akan muncul keyakinan kelas. Gitu. Dari kesepakatan itu, misalnya hadir tepat waktu, kemudian tidak mengantuk pada saat pelajaran. Kalau kita lihat nilai keyakinannya apa sih? Nilai keyakinan itu kepada kebajikan universal yang sifatnya umum. Berarti kalau dia tepat waktu, artinya dia bertanggung jawab.
artinya dia menghargai orang lain. Bukan karena apa-apa, tapi kalau dia melihat nilai kebajikannya adalah tanggung jawab dan menghormati orang lain. Bayangkan, dia tidak menghargai orang lain kalau dia tidak tepat waktu. Sedang belajar dengan siswa dan guru, tiba-tiba dia masuk. Itu mengganggu pada saat proses pembelajaran. Berarti dia tidak pernah menghargai orang lain. Kalau dia sudah paham bahwa apa yang dia lakukan itu adalah menimbulkan rasa hormat pada orang lain, maka dia tidak pernah melakukannya. Baik, lanjut. Paham tentang keyakinan. Baik dia. Lanjut. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Ya, bentuk yang positif. Jangan tidur di kelas. Nah, itu kalimat negatif. Kalau bisa jangan tidur di dalam kelas tidak. Berarti apa? Terima kasih untuk tidak tidur di dalam kelas. Ya, tapi ada kata tidaknya, harusnya dibuang tidak? Ayo, jangan tidur pada saat pembelajaran. Ya, berarti apa sih? Mengikuti pembelajaran dengan tertib baik, dengan baik. Gitu. Jadi hindari kalimat dalam bentuk negatif, harus positif. Keyakinan itu supaya anak itu tidak berpikir negatif. Ya, jangan terlambat. Ya sudah, berarti hadir tepat waktu. Itu yang kita jadikan sebagai keyakinan atau kesepakatan. Dan seterusnya sampai dengan keyakinan keras dan tidak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Mereka asal paham. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Guru, anak, bapak usaha, semuanya mengikuti tentang keyakinan kelas. Bersedia untuk kembali ke kelas dari waktu ke waktu. Terus kita evaluasi kalau yang mungkin ada perbaikan, ada penggantian dan seterusnya. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari tampilan seterusnya. Silakan ketikkan jawaban Anda pada kolom yang telah disediakan. Ingin silakan mengacungkan tangan saja. Ya, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya ini. Contohnya nilai kebajikan itu keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran. Kira-kira di sini di titik-titik ini maksudnya apa? Keadilan, apa kehormatan, atau mungkin yang lain? Nomor satu, kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Ya, menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ayo. Disiplin bisa. Mandiri bisa. Ya. Baik. Menghargai orang lain juga bisa. Gitu. Jadi di sini bisa lebih dari satu nilai kebajikan. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Ya. Jadi tidak boleh supaya kita selamat. Ini nilai-nilai yang tertinggi. Jadi kalau seseorang melakukan kekerasan, dia tidak tahu orang lain itu merasa dendam dan mungkin bisa membalik kekerasannya, dan itu bisa membuat kita celaka. Jadi nilai yang tertinggi dari kekerasan itu adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Coba apa? Kesehatan. Keselamatan. Iya, kesehatan dan keselamatan dua-duanya. Bergantian atau menunggu giliran? Kesabaran. Menghargai orang lain. Disiplin. Dilarang merokok. Kesehatan. Apalagi? Apalagi? Kesehatan. Keselamatan terus. Peduli. Menghargai. Coba kalau di sini ada yang tidak merokok, di situ merokok, itu menghargai.
berjalan itu sesuai dengan aturan. Jangan berjalan di tengah lapang, orang sedang main bola. Nah, bahaya. Ini bisa terjadi. Ya, baik lanjut. Sedikit lagi, nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar hidup manusia. Kebutuhan dasar hidup manusia. Ya, baik. Ini yang harus kita pahami. Mengapa murid banyak melakukan pelanggaran? Mengapa kita sebagai manusia kadang-kadang ingin melakukan sesuatu yang orang lain tidak paham kepada keinginan kita? Ya, jadi kalau kita lihat murid kita ternyata dia melakukan kesalahan, murid kita melakukan pelanggaran. Ya. Mengapa murid kita melakukan pelanggaran? Kita pun kadang-kadang melakukan sesuatu yang orang lain tidak paham mengapa kita melakukan itu. Ini terjadi pada orang lain dan terjadi pada diri kita sendiri. Ini kebutuhan dasar hidup manusia. Mau ditonton videonya? Boleh, siap. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang penduduk yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Psikologis, ya, untuk bertahan hidup. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan perlakuan orang. Ya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Kebutuhan kasih sayang ini adalah kebutuhan. Ada kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, maksudnya begitu. Jadi kebutuhan kasih sayang itu bersifat kebutuhan psikologis terhadap jiwanya. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadikan kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya, yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas memilih, mandiri, otonom, tidak dicampuri oleh orang lain. Itulah bebas, kebebasan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kebutuhan kesenangan. Well-being bisa, ya, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Gleason menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain itu kan bermain. Ya, mereka bersenang-senang. Saat mereka bermain, mereka bersenang-senang, itu adalah mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting buat mereka. Anjing laut bisa menekan bel, bisa loncat. Itu adalah keterampilan hidup yang mereka anggap penting, dan itu mereka
berawal dari rasa senang. Ya, manusia pun sama seperti itu. Manusia bisa senang pada saat mereka mencari ilmu pengetahuan. Lanjut ya. Nah, dunia berkualitas. Dari kebutuhan lima kebutuhan dasar manusia, maka dunia berkualitas ini yang merupakan tempat yang khusus yang ada pada pikiran kita semua. Semua orang memiliki dunia berkualitasnya. Artinya semua orang memiliki impian, memiliki cita-cita, memiliki kenyamanan sebagai dirinya sendiri. Begitu pula murid. Ya, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki, ya, di dalam dunia berkualitas mereka. Ini peran guru. Guru bisa berperan untuk membangun dunia berkualitas pada murid-muridnya, gitu. Sehingga mereka menjadi individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Gitu ya. Jadi ada lima kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi dunia berkualitas mereka. Dan yang kelima adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru tadi sudah dikatakan bahwa guru itu yang memiliki 5 posisi kontrol apabila melihat siswanya melakukan pelanggaran. Dia bisa menjadi seorang penghukum, dia bisa menjadi seorang pembuat rasa bersalah, dia bisa menjadi teman, dia bisa menjadi pemantau, dan dia bisa menjadi manajer. Perbandingannya seperti apa? Perbandingannya ini. Satu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan mengatakan, patuhi aturan saya, atau awas kalau tidak patuh. Gitu. Kamu selalu saja salah, tidak pernah harus benar. Itu hukum. Pasti selalu yang terakhir. Selesai. Oh, berarti ini ada anak yang selalu terlambat. Kamu pasti selalu yang paling terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sebagai penghukum. Ya, banyak di kita. Dan apakah perlu sebagai penghukum? Sebagai guru apakah perlu menjadi seorang penghukum? Nanti kita jawab bareng-bareng. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya, mereka merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut mungkin akan seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau bapak sangat kecewa kepada kamu. Tapi dengan nada yang lembut. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, kamu kok salah lagi. Tidak. Anak akan merasa, dia akan berpikir dan merenung, betul ya, apa yang saya lakukan itu membuat tidak nyaman orang lain. Apa yang saya lakukan itu membuat orang lain menjadi seperti tersakiti, sehingga dia merasa bahwa saya salah tentang apa yang dia lakukan. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini dengan ada. Nah, ini yang disebut dengan membuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah guru sebagai teman. Nah, ini banyak nih, ya. Jadi guru menggandeng muridnya dengan posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, tapi tetap dia mengontrol melalui persuasi, mungkin diplomasi, pendekatan. Pada guru biasa bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang berdasarkan guru dan murid.
Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang, mereka akan berkata, gitu ya. Bisa positif, bisa negatif. Maksudnya begini, positif barangkali betul anak bisa memahami kepada gurunya, bahkan bisa saling dekat. Tapi kalau negatifnya, anak akan menganggap gurunya sama dengan dia, temannya. Bisa saja kepada gurunya, baca bro, gimana bro? Karena saking sudah dekat sebagai teman, itu negatif. Ya sudah, kalian ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Teman deh, kamu kan sohib. Seperti itulah, itu namanya teman. Posisi kamu sebagai teman, ini ya bisa bikin terjadi. Murid merasa seperti itu, dan juga nanti kalau memang tidak ada guru yang dalam temannya, dia akan merasa kebingungan, merasa ketagihan untuk mungkin selalu mengandalkan guru itu sebagai temannya. Jadi kalau ada guru itu dia akan dibantu oleh guru itu, karena guru itu sebagai temannya. Kalau tidak ada guru maka dia akan kebingungan. Ya, jadi akan seperti itu, akan tergantung kepada gurunya. Lanjut, pemantau. Nah, posisi yang keempat, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi, kita betul-betul bertanggung jawab penuh kepada apa yang kita awasi. Kalau yang kita awasi salah, maka kita akan tegur sesuai dengan kesalahan. Itu pemantau. Kalau dia betul, berarti ya kita berikan suatu penghargaan. Itu namanya pemantau sesuai dengan peraturan dan konsekuensi. Biasanya pemantau ini tegas sifatnya. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa atau konsekuensi apa yang harus kamu terima. Itu bahasanya. Soal Paulus sangat mengajarkan perhitungan catatan, dia akan mencatat. Ya, lanjut. Yang kelima, sebagai manajer. Ya, posisi terakhir adalah manajer. Manajer ini yang harus kita pahami. Manajer adalah pimpinan. Pimpinan adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berbuat sesuatu dengan murid. Ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Artinya, bolehkah kita menjadi teman dulu? Boleh. Bolehkah kita menjadi pemantau? Jelas boleh. Boleh kita menjadi seorang penghukum? Mungkin pada suatu ketika kita boleh menghukum orang. Menghukum murid bisa jadi dibutuhkan pada suatu momen tertentu. Gitu. Tapi kita akan kembali kepada posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Kita hukum anak. Setelah dihukum, kita panggil anaknya. Kemudian kita baik-baikan sebagai posisi teman. Sebagai posisi penghukum, kita ganti jadi teman, kita ngobrol dengan dia. Setelah kita ngobrol, jadikan kita sebagai manajer. Bagaimana solusi-solusi terbaik yang nanti akan diakui oleh anak melakukan kesalahannya, dan anak sendiri yang akan menyatakan apa yang harus dia lakukan. Itulah yang disebut dengan posisi manajer. Ya. Selanjutnya, nah, ini motivasi dan posisi kontrol. Ya, menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu, saya akan menyuruh kamu. Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, itu membuat orang besar. Kalau teman, lakukan untuk bapak atau ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Karena kamu terlambat, pokoknya kamu sini masuk karena terlambat, masuk kelas. Itu sebagai teman. Pemantau, kamu apa peraturannya? Mengapa kamu terlambat? Nah, berarti langsung diberikan sanksi. Ya. Kalau manajer tadi, yang bisa aja dihukum dulu, hukum. Setelah dihukum, kamu tahu kan salah? Ya, nanti kalau istirahat, bapak kita bicara, ngobrol sebagai teman. Kemudian tanya apa alasan mereka melakukan kesalahan, tindakan, dan seterusnya. Hasilnya memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau orang bersalah, membuat orang bersalah, menyembunyikan ini, menyangkal berbohong. Kalau teman, dia akan ketergantungan.
Kalau pemantau menyesuaikan dan diawasi atau tidak ada pengawasan, dia akan melanggar. Kalau manajer, dia akan mengeluarkan watak dan karakter berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya. Lanjut sampai dengan nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah salah satu metode untuk untuk menangani permasalahan yang terjadi. Sebetulnya ada video pakai apa? Nanti videonya dilihat dulu. Ya, ini penerapan segitiga restitusi. Ya, oke, jelas. Videonya dulu jalan. Salam dan doa. Ya, saya bisa proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya akan ambil video yang terakhir tentang dia sebagai itu ya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Nah, iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. nah, ya. Jadi untuk segitiga ini yang pertama adalah validasi Gemes padahal. Ini anak melakukan kesalahan. Yang pertama, langkah yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ya, dicek apa kesalahan yang dia lakukan. Yang pertama adalah stabilkan identitas. Yang ini dulu, menstabilkan identitas. Oke, kita baik dari sini saja. Ini adegan segitiga restitusi. Yang cara Iya, Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Kita lanjutkan. Ya baik, ini yang terakhir ya. Jadi yang terakhir bahasan kita adalah tentang segitiga. Jadi sekali lagi segitiga restitusi itu adalah bagaimana tahapan-tahapan yang benar pada saat kita mendapatkan sebuah kasus siswa yang melanggar, ya, yang melanggar aturan. Yang pertama, langkah-langkahnya itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Iya, betul. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan dalam bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Anak melanggar itu artinya dia gagal identitasnya, berarti dia melakukan pelanggaran. Maka jangan sekali-kali kita mengejek atas kegagalan mereka, atas identitas yang gagal. Tetapi justru kita harus menstabilkan identitas mereka yang gagal. Artinya, misalnya kita tahu bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi, apakah kamu merasa bersalah? Tidak. Terus seperti itu, maka itu namanya membangun, menstabilkan identitas. Ya, membangun kepercayaan diri mereka atas apa yang mereka lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan validasi tindakan salah ini kita akan tahu, oh berarti anak itu memang salah. Ya, apa sih kesalahan kamu? Jadi validasi itu menanyakan tentang kesalahan-kesalahan dari anaknya sendiri. Menurut persepsi anak, apa sih tadi yang kamu lakukan? Menurut kamu salah tidak apa yang kamu lakukan? Terus, oh kira-kira kamu akan melakukan seperti itu tidak? Bagaimana akibatnya kalau kamu melakukan hal seperti itu? Terus ditanyakan tentang validasi tindakan yang salah. Seperti itu. Ada alasannya patut bangga jadi diri sendiri. Mungkin kamu bisa berlaku seperti lebih dari apa yang kamu lakukan sekarang kan? Gitu. Itu adalah satu bentuk validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan apa yang terjadi atas kesalahan murid kita. Dan langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Artinya kita harus sepakati keyakinan dengan semua peserta didik. Tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi ini harus semuanya harus satu paket. Kita akan bisa melaksanakan segitiga restitusi kalau anak paham bahwa melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan adalah bukti dia melanggar keyakinan sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Ini seperti ini. Maka kalau menanyakan keyakinan, sebetulnya keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Mungkin tadi tanggung jawab sudah saya langgar, saling menghargai sudah saya langgar, kemudian disiplin sudah saya langgar, dan lain sebagainya. Itu namanya menanyakan keyakinan. Begitu, Bapak dan Ibu. Ya, dan sekarang saya akan membagikan LK, tapi hanya untuk di ini ya. Berarti kita bagi menjadi 3 kelompok. Tolong nanti ditulis ya. 1 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, nanti silakan diisi oleh kelompok masing-masing. Nanti kita akan tampilkan 1 kelompok. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Bergerak, bergerak. Begitu ya. Itulah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.